Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai relasi gereja Katolik dengan pemerintah. Kami akan mencoba untuk mengulas 3 pertanyaan dari 3 periode, yaitu periode Portugis, periode Belanda masa penjajahan, dan periode setelah kemerdekaan. Penyebab yang pertama adalah karena adanya utang budi antara pemerintah Belanda dengan para misionaris. Contohnya adalah ketika Pater Coquelet, seorang misionaris dari Belanda, diizinkan datang ke Hindia Belanda karena dia pernah membantu para pegawai VOC yang ada di Tiongkok untuk dapat bertahan hidup. Karena dia pernah membantu para pegawai VOC, maka Gubernur Jenderal ketika itu, yang pada saat itu memimpin Batavia dan Hindia Belanda, memberi izin kepada Pater Coquelet untuk mewartakan Injil dan datang ke Batavia. Lalu yang kedua adalah Pater Soslet, seorang misionaris Belanda yang datang ke Jawa Timur. Dia diberi izin karena dia pernah membantu para pegawai VOC yang ada di daratan Indochina. Karena kebaikan hatinya itulah, para pemimpin Belanda yang ada di Jawa Timur memberi dia izin untuk datang dan mewartakan Injil di Jawa Timur. Penyebab yang kedua adalah latar belakang pemimpin Hindia Belanda ketika itu. Kita ambil contoh seorang gubernur jenderal bernama Johan Maetsuycker. Ketika itu dia memimpin Hindia Belanda dan dia mengizinkan para misionaris Belanda untuk datang ke Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Mengapa bisa demikian? Karena Johan Maetsuycker memiliki latar belakang perjumpaan dengan kekatolikan. Dia pernah bersekolah di Universitas Leuven di Belgia. Hal itulah yang membuat dia mengenal kekatolikan dan mengizinkan para misionaris Belanda untuk datang ke Hindia Belanda dan mewartakan Injil bagi orang-orang di Hindia Belanda. Penyebab yang ketiga adanya kerjasama dan hubungan antara para misionaris dengan pemerintah yang ada pada waktu itu. Yang pertama, ketika zaman Portugis, para misionaris ini membantu para ketua suku yang ada di tanah Maluku untuk berjuang bertahan hidup. Ketika itu para ketua suku itu menghadapi serangan dari suku-suku yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka meminta bantuan kepada para misionaris dari Portugal, dari Portugis yang ketika itu ada di Maluku. Karena mereka sudah dibantu, maka mereka sebagai ucapan terima kasih, mereka menyendirikan dirinya untuk dibaptis dan menjadi orang Katolik. Mereka diajar, dididik secara imannya oleh para misionaris dari Portugis. Kemudahan yang diterima gereja Katolik dari pemerintah. Yang pertama, periode Portugis. Bentuk kemudahan yang diterima gereja Katolik adalah diperbolehkannya atau diperkenankannya orang-orang Portugis untuk membaptis orang-orang pribumi. Misalnya Gonzalo Veloso dan para imam misionaris Portugis yang lainnya. Kedua, periode Belanda atau masa penjajahan. Bentuk kemudahan yang diterima gereja Katolik dari pemerintah adalah diperbolehkannya para misionaris Belanda untuk datang ke tanah misi. Misalnya Romo van Lith, Romo Bovenaars, dan Pater Coquelet, dan serta misionaris-misionaris Belanda yang lainnya. Ketiga, periode pasca kemerdekaan. Bentuk kemudahan yang diterima gereja Katolik dari pemerintah adalah adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat 1, di mana setiap orang di Indonesia ini diperbolehkan untuk memeluk agama secara bebas. Pada masa Portugis, jumlah baptisan umat semakin bertambah. Pada masa kolonial Belanda, iman umat semakin terawat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya pendidikan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas misi yang mendukung terawatnya iman umat.
pada masa kemerdekaan hingga sekarang, umat Katolik diberi kebebasan untuk beribadah. Selain itu, aparatur keamanan juga membantu umat beriman dalam menjaga keamanan saat perayaan Ekaristi, terkhusus pada hari raya besar yaitu Natal dan Paskah. Dan juga negara juga menetapkan 3 hari raya keagamaan Katolik yang besar seperti Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai hari libur nasional. Demikian pemaparan kami mengenai hubungan antara Gereja Katolik dengan pemerintah, baik pada saat zaman